Di dunia ini, manusia hidup berdampingan dengan seluruh makhluk hidup, salah satunya hewan kecil seperti semut, kumbang, belalang, dan sejenisnya. Terkadang hewan ini mengganggu manusia. Di saat manusia tersakiti, tentunya akan refleks, menggebuk salah satu anggota tubuh yang digigit, sehingga hewan itu mati. Namun dari sekian banyak jenis-jenis binatang atau hewan yang terdapat di bumi ini, ternyata ada beberapa hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuk dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang atau mengharamkan untuk membunuh beberapa binatang. Tentunya mempunyai alasan tertentu, yaitu demi kebaikan manusia dan lingkungan itu sendiri. Bahkan salah satu rahasianya, apabila membunuh dari salah satunya, akan mendatangkan kesengsaraan hidup bagi pembunuhnya. Seperti terhijabnya rezeki. Hal ini sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh anggota keluarga, terutama kepada anak-anak yang sering bermain, dan karena ketidaktahuannya, dengan entengnya membunuh binatang tersebut. Lalu binatang apa sajakah yang tidak boleh dibunuh dalam Islam? 1. Semut. Semut jadi salah satu hewan atau binatang yang dipercayai selalu bertasbih. Hewan atau binatang kecil ini juga merupakan bala tentara Allah yang terbanyak. Semut termasuk salah satu hewan yang dilarang dibunuh dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, seekor semut sempat menggigit salah satu seorang nabi. Kemudian nabi itu menyuruh untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Apakah cuma sebab seekor semut menggigitmu, lalu kalian membasmi satu umat, yang senantiasa bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, membunuh semut menjadi sesuatu hal yang terlarang dalam Islam atau haram. Namun para ulama fikih berbeda pendapat mengenai pelarangan membunuh semut. Sebagian ulama menghukuminya makruh. Makruh hukumnya membunuh semut dan lebah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW melarang membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudud dan burung surot. Hadis riwayat Abu Daud. Para ulama fikih membatasi pelarangan hukum membunuh binatang semut di atas. Terhadap semut yang menyakiti, mereka menyatakan dalam kondisi semacam ini semut boleh dibunuh. Kalangan mazhab Malikiyah merinci bolehnya membunuh semut dengan 2 ketentuan, yaitu saat ia menyakiti dan tidak mampu dihindari. Mereka memakruhkan membunuhnya, namun bila masih mampu dihindari, maka haram baginya membunuhnya. Yaitu saat semut tidak menyakiti baik menyakiti pada tubuh atau harta. Pandangan ulama fikih di atas memberikan penjelasan pada umat Islam, bahwa Rasulullah menghindari membunuh semut. Pandangan ulama fikih yang memperbolehkan seseorang membunuh semut jika benar-benar tersakiti. Anjuran Nabi ini dipraktikkan oleh para masyayikh pesantren Sidogiri Pasuruan, di mana salah satu kebiasaannya adalah menaruh tada gelas yang berisi gula. Beliau lakukan untuk memberi makan semut. Bahkan ulama-ulama alim di zaman dulu, ketika mendapati seekor semut ada di pakaiannya, pasti ia kembalikan lagi ke tempat tinggalnya, atau tempat semula semut hinggap di pakaiannya. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani juga pernah membahas mengenai hukum membunuh semut. Dengan tegas Imam Nawawi mengatakan bahwa hukum membunuh semut adalah tidak boleh. Namun, apabila semut tersebut mengganggu sampai menyakiti, maka jumhur ulama sepakat membolehkan untuk membunuh semut. Kebolehan ini tentu saja hanya untuk menghilangkan gangguan dari semut. Tetapi perlu diingat, tidak boleh sampai membunuh semua semut yang tidak mengganggu. Misalnya saja tidak sengaja makan atau minum yang di dalamnya ada semut dan tertelan, maka hal itu tak mengapa. Semut merupakan salah satu serangga yang hidup berkoloni. Mereka seringkali berkeliaran di mana-mana, mulai dari rumah hingga tempat makan sekalipun. Terlebih ada serpihan makanan yang jatuh maupun makanan manis di sekitar. Semut-semut ini biasanya akan mengerubunginya. Hal tersebut seringkali membuat orang-orang menjadi kesal. Apalagi tak jarang makanan yang masih tersaji di atas meja juga dikerubungi oleh semut-semut. Sebenarnya ada banyak cara mengusir semut dengan mudah. Cara mengusir semut menurut Islam bisa dengan cukup menyapunya atau membacakan doa sebagai berikut. Assalamualaikum ya rakyat Nabi Sulaiman, ini rumahku, karena aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, buatlah sarangmu di luar rumahku, agar kamu selamat. Insya Allah beberapa hari kemudian, semut itu akan pergi berpindah tempat.
2. Lebah. Lebah adalah binatang atau hewan yang istimewa dalam Islam, apalagi lebah diabadikan dengan nama surat dalam Al-Quran yakni surat An-Nahl. Ulama mengatakan, hukum membunuhnya lebah selevel atau sama dengan semut dengan landasan hadis di atas, yaitu tidak boleh membunuhnya. Hewan ini dikatakan sebagai hewan yang serbaguna. Lebah memberikan banyak kegunaan bagi manusia, mulai dari awal hidupnya hingga akhir hayatnya. Keistimewaan utama dari lebah adalah ia dapat menghasilkan madu yang berkhasiat sebagai obat dari berbagai penyakit. Bahkan Rasulullah menggunakan madu sebagai obat penyembuhan. Rasulullah menyuruh kita untuk belajar dari cara hidup lebah, yaitu, lebah tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali bermanfaat, dan tidak merusak sesuatu. Selain itu, manusia bisa mengambil pelajaran dari lebah dalam membuat sarang. Sarang lebah berbentuk segi 6 dan ini adalah bentuk yang paling sempurna, paling simetris, dan paling kokoh. 3. Burung hudhud. Burung hudhud adalah jenis burung pelatuk. Burung hudhud merupakan burung yang pernah berdialog dengan Nabi Sulaiman. Burung hudhud pernah menjadi utusan Nabi Sulaiman dalam menyampaikan surat kepada Ratu Bilqis yang isinya adalah ajakan beriman kepada Allah. Di Indonesia, hudhud dikenal dengan nama hupo tunggal. Burung ini dapat dijumpai di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Ciri-ciri burung hudhud memiliki jambul panjang di kepalanya, warna kepala hingga punggung coklat muda, sedangkan sayap dan ekor putih bergaris hitam. Karena keutamaannya, burung tersebut haram dibunuh dan haram pula dikonsumsi dagingnya. 4. Burung surat. Burung surat dilarang untuk dibunuh lantaran memiliki manfaat pada lingkungan. Burung ini di Indonesia terkenal dengan sebutan burung pendet atau cendet. Burung surat merupakan salah satu jenis hewan yang dilindungi dalam Islam, karena memiliki manfaat penting bagi ekosistem. Burung surat merupakan simbol kemakmuran, karena dengan adanya populasi burung surat, artinya pertanda lingkungan di sekitar terjaga ekosistemnya, dan sebaliknya jika burung surat hampir punah maka pertanda rusaknya ekosistem. Larangan membunuh burung surat juga memiliki tujuan konservasi alam. Oleh karena itu, keberadaan burung surat perlu dijaga, agar keseimbangan lingkungan tetap terpelihara. 5. Katak. Katak atau kodok menurut kepercayaan, kulitnya terkenal bisa dijadikan obat penyembuh penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Akan tetapi Islam melarang memanfaatkan katak jika masih terdapat bahan yang lain yang dapat dipakai sebagai obat. Terdapat sebuah hadis yang menunjukkan larangan membunuh katak dalam Islam. Sesungguhnya seorang tabib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak yang dibuat obat, lalu baginda melarang membunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Oleh sebab itu, dalam hadis yang dipaparkan tadi, bahwa Rasulullah sempat menyatakan terkait haram membunuh katak, sebagaimana haramnya menyantap katak. Seekor katak akan mendapatkan penghargaan kemuliaan, dan diharamkan untuk dibunuh di seluruh bangsanya hingga akhir zaman. Hal ini berdasarkan kisah katak, yang mengumpulkan air di mulutnya untuk memadamkan api, saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Katak merupakan salah satu hewan yang berusaha memadamkan api tersebut. Katak berusaha keras mengambil air untuk memadamkan api, sampai dia melompat-lompat mendekati api untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Akan tetapi katak tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Hingga katak yang berjumlah 1000 memasukkan dirinya ke api. Akan tetapi usaha katak itu pun masih belum berhasil. Perbuatan katak yang dibilang sia-sia tersebut membuat katak tidak boleh dibunuh, dan termasuk binatang yang dihormati. Katak bagi alam semesta juga berfungsi sebagai indikator kesuburan tanah. Katak juga merupakan indikator biologis kerusakan lingkungan. Tidak adanya katak di sebuah ekosistem, baik di perairan maupun di daratan menjadi indikator sederhana kerusakan lingkungan, yang bisa disebabkan oleh pemanasan global. Selain itu, suara katak adalah tasbih. Suaranya yang bersahutan memanggil hujan, dan juga rasa syukur atas hujan yang telah diturunkan. Itulah tadi 5 hewan atau binatang di bumi yang haram untuk dibunuh. Bagi Anda yang terlanjur pernah membunuh salah satu di antara binatang tersebut, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan ampunan atas khilafan yang pernah kita lakukan, dan diganti dengan rezeki yang melimpah. Demikian yang bisa kami sajikan.
Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka video ini silahkan kasih jempolnya. Dan jika video ini menurut Anda bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton.